Kita emang paling asik kalau bicarain sedekah ya. Wah, udah lama nih. Ada cara sedekah tersendiri yang biasa saya lakukan dan ini powerful. Yuk, kita mulai. Tapi sebelumnya, kita tenangkan dulu diri kita sambil berkata, selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, emang paling enak dan asik ya kalau kita di Pagar Kehidupan nih salah satunya berbicara mengenai sedekah. Karena emang udah powerful banget, betul nggak sih? Terutama kamu nih, sahabat Pagar Kehidupan yang udah lama nonton saya, udah subscribe bahkan, udah sering mempraktekkan video-video Pagar Kehidupan yang ada kaitannya ya dengan sedekah. Caranya macem-macem, tapi alhamdulillah mayoritas berhasil dalam hidup kamu. Nah coba deh, bagi kamu yang sudah mempraktekkan cara sedekah apapun, share dong di komentar. Ceritakan pengalaman paling unik dan bahagia bagi kamu ketika dulu kamu mempraktekkan ilmu sedekah. Nanti saya berikan hati ya, biar jadi testimoni nih buat yang lain. Nah sekarang, sambil kamu menuliskan apa yang sudah pernah kamu alami tentang sedekah, saya punya ilmu baru lagi. Benar, ilmu ini ada kaitannya dengan sedekah teman-teman. Gini, nah ini seru nih teman-teman. Ada loh satu hal penting yang seringkali kita lupakan sebagai pelaku sedekah. Hal yang paling penting ini justru jarang banget dibahas dan mohon maaf ya, saya sendiri pun belum pernah bahas nih sebagai sahabat kamu di Pagar Kehidupan. Oleh karena itu, kita bahas satu hal ini aja. Seizin Tuhan hidup kamu bakal berubah. Satu hal yang sering kita lupakan padahal ini penentu sedekah kita, ada efeknya atau kurang berefek. Hal apakah itu? Satu hal itu adalah kata maaf. Benar. Kalau kamu penonton lama Pagar Kehidupan, diri kamu sudah tahu ya bahwa kata terima kasih udah kita praktekin tuh dulu. Ya, jadi kalau kamu penonton baru Pagar Kehidupan, baru kenal, halo, selamat datang. Ada loh teknik bersedekah yang powerful di Pagar Kehidupan yang udah banyak menolong orang, termasuk kamu mungkin. Coba kamu praktekin deh video sedekah Pagar Kehidupan yang lain. Pernah saya mengajarkan kata terima kasih itu powerful untuk melipat gandakan sedekah. Benar ya? Tapi ada satu kata yang justru sebelum kita berterima kasih, kata ini dulu harus kita pahami dan membuat kita jadi orang yang bisa berkelimpahan seizin Tuhan. Kata itu betul adalah kata maaf. Nah, mungkin kamu bingung, Mas, sebentar deh. Kalau kata maaf itu bukannya menandakan penyesalan ya, Mas? Terus apa kaitannya penyesalan dengan sedekah dan keberlimpahan rezeki saya, Mas? Ada nggak kaitannya? Ada. Caranya gampang. Kita pakai logika sederhana. Saya ajak kamu berpikir. Sekarang coba ingat-ingat. Kalau kamu hidupnya sudah lebih dari 20 tahun, sama seperti saya ya, udah 20 tahun ke atas nih di muka bumi ini, diri kamu pasti pernah deh ketemu paling tidak 1, 2, 3 orang yang nyakitin diri kamu tuh sampai kebangetan sakitnya. Nah, coba sekarang saya pengen kamu pikirin wajah orang itu. Saya mau tanya, maaf ya, kalau sekarang diri kamu diminta duit sama dia mau minjem duit nih sama kamu, bakal dikasih nggak? Saya ulangi pertanyaan saya. Kalau orang yang kamu bayangin itu tuh yang pernah nyakitin diri kamu, mohon maaf sampai kebangetan banget. Nah orang itu dia wajahnya. Dia datang kepada kamu, terus tiba-tiba minta duit, minjem duit karena butuh pertolongan. Secara jujur, apakah kamu akan meminjamkan uangmu kepada dia? Nah, ya, ini dia nih. Akan berkata hatiku, Mas, dengan suara lantang dengan kata tidak. Nah itu. Loh, kenapa, Mas? Itu kan hak saya. Saya nggak boleh minjemin uang dong kepada orang yang saya nggak mau daripada nggak ikhlas, Mas. Betul nggak? Betul. Tapi coba dengerin baik-baik. Ketika saya bertanya pertanyaan seperti ini kepada kamu, saya bukan menyuruh kamu untuk bersedekah kepada semua orang, termasuk mereka yang menyakitimu. Bukan. Tapi yang saya pantau atau saya analisa adalah diri kamu nih sepertinya
belum bisa move on dari orang-orang yang menyakitimu di masa lalu ya? Sadar nggak sih, itu loh penghalang rezeki kita yang paling besar. Saya ulangi, maaf kalau ketampar. Sepertinya diri kamu nih belum bisa memaafkan orang atau orang-orang yang menyakitimu ya di masa lalu. Sadar nggak? Ketika ada orang itu di wajahmu, kamu kok masih kesel, berarti belum move on. Dan sadar bahwa itu loh yang menghambat rezeki kamu selama ini. Belum bisa menganggap bahwa itu berlalu. Betul banget. Benar, ini sebuah fakta yang jarang banget dibahas, padahal ini paling penting. Maafnya kita sama orang lain itu menentukan kelancaran rezeki kita sendiri. Saya ulangi biar kamu paham. Ini fakta kehidupan ya. Sebaik-baiknya kita berterima kasih, sepandai-pandainya kita berbagi, tapi kalau ada 1, 2, 3 orang yang belum kita maafkan dalam hidup, mohon maaf, itu jadi penghalang rezeki kita. Nah sekarang, kenapa? Kenapa bisa begitu mas? Tolong jelaskan. Tolong jelaskan secara logis dan ilmiah kenapa hal itu bisa seperti itu. Saya baru dengar nih mas. Jawabannya gampang. Sekarang kamu lihat. Ketika diri kamu memiliki tumbuhan, apapun di rumah kamu, tumbuhan itu bisa tumbuh subur kalau kamu rajin menyiramnya, betul gak? Nah sekarang saya tanya balik sama kamu. Bisa gak kamu menyiramkan tumbuhan itu dengan air yang cukup kalau selangnya mampet? Bisa gak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena selangnya harus lancar dulu supaya air itu bisa mengalir ke tumbuhan tadi. Sehingga tumbuhannya bisa berkembang dengan baik. Bener. Seperti itulah rezeki kita. Selang tadi itu alur atau aliran rezeki kita dari Tuhan. Tuhan itu setiap hari ngasih rezeki loh. Wah, dialah maha pemberi lagi maha penyayang. Setiap hari kita dapat rezeki. Besar-besar lagi. Terus kenapa jadi sempit? Kenapa jadi kecil nyampe ke kita? Karena kita sendiri, selangnya banyak kotoran, banyak yang bikin mampet. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa oh Tuhan itu tidak sayang sama saya. Dia tidak memberikan rezekinya sama saya. Yang maha kuasa tuh pilih kasih. Kalau sama teman saya, sama saudara saya, oh Tuhan saya baik. Tapi kalau sama saya kayaknya enggak deh mas. Kayaknya saya dikutukan deh mas. Bener nggak sih? Enggak. Kamu tidak terkutuk. Enggak kok, kamu sama sekali tidak terkutuk. Yang mengutuk itu adalah dirimu sendiri, titik. Ketika kita belum bisa memaafkan orang itu tuh, batin kita tuh banyak plak-plaknya. Tahu plak? Nah, plak itu kotoran di gigi ya, yang nempel tuh, yang bikin gigi kita kuning. Nah sama, hati kita kalau masih ada kotorannya, masih ada platnya, itu yang membuat rezeki kita sendiri jadi tidak sebagus kalau kita udah ikhlas. Iya kan? Selangnya masih banyak kotoran. Nah pertanyaan emas berikutnya, saya harus ngapain mas? Jawabannya yuk ikuti apa yang akan saya ajarkan kepada kamu berikut ini. Saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan kata maaf untuk bersedekah. Mau ya? Kita praktek ya? Oke, bagus. Kalau diri kamu menonton video ini malam hari, itu bagus banget. Kalau menontonnya pagi, juga bagus banget. Kalau lagi sibuk siang-siang, nggak apa-apa. Save aja video ini atau masukin ke playlist kamu dulu ya. Nanti begitu di rumah, baru praktekin. Oke? Gini cara prakteknya. Kita langsung aja. Sekarang, seperti ritual pagar kehidupan yang lain, biasanya saya ingin dimanapun kamu atau bagaimanapun caranya, coba lihat wajah kamu sendiri. Ayo, sekarang cari cermin. Ada nggak cermin? Nah, pokoknya kalau praktek ritual pagar kehidupan tuh paling sering nyentuh cermin. Bener nggak? Coba cari cermin, ada nggak? Ya, kalau nggak ada cermin atau jauh dari cermin, boleh pakai handphone, selfie juga nggak apa-apa. Yang penting, diri kamu bisa melihat wajahmu sendiri. Oke? Coba siapin. Sudah? Oke. Sekarang gini. Sekarang coba kamu lihat wajah kamu baik-baik di cermin atau di handphone kamu yang kamu pakai untuk selfie tadi. Pandangin dia. Orang yang harus pertama kali kamu maafkan itu bukan orang tadi yang saya suruh kamu bayangin di depan. Bukan dia.
tapi orang itu adalah kamu. Karena ketika diri kamu tidak bisa memaafkan orang lain yang menyakitimu, sebenarnya yang paling tidak bisa kamu maafkan adalah siapa? Benar, diri kamu sendiri, diri kita sendiri. Nah sekarang saya akan mengajarkan gimana caranya kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Oke? Siap ya? Pandangi wajah kamu yang ada di cermin atau di handphone tadi. Kemudian kamu ikuti perkataan saya dengan suara yang terdengar telingamu sendiri, pelan-pelan kamu resapi. Oke, siap? Gini kata-katanya. Aku selama ini ingin mengatakan bahwa aku bersalah. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku sangat minta maaf ya sama kamu. Aku sangat minta maaf sama kamu semaaf-maafnya. Maafin aku ya, aku salah. Maafkan aku salah. Maafin aku akui, aku mengaku salah. Terima kasih, kamu luar biasa. Kini saya sudah memaafkan segalanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selesai. Coba lihat. Jujur, air mata adalah yang keluar ya. Semakin banyak air mata, itu menunjukkan semakin banyak plak-plak batin yang menghalangi rezeki kamu selama ini. Gimana? Powerful ya? Daging banget ya materi pagar kehidupan seperti biasanya. Iya, alhamdulillah nih. Siapapun kamu yang mempraktekkan ini, sampai menit ini diri kamu adalah orang yang beruntung. Karena apa? Apa yang saya berikan ini loh yang bisa jadi sebagai alat yang melancarkan rezeki kamu seizin Tuhan. Karena seperti ajaran agama ya, kita sebagai manusia tuh selalu diajarkan untuk ikhlas. Nah cuman menjadi ikhlas itu kan susah, benar? Nah cara menjadi ikhlas itu salah satunya adalah menggunakan cara terbaik. Gimana kita bisa memaafkan diri kita sendiri? Sekarang, di video ini kamu mendapatkan emas kehidupan. Bersyukur ya sama Tuhan dengan cara kamu klik jempol ke atasnya, bagikan link video ini kepada orang lain, dan kamu sendiri, ya, rutinkan menonton video ini, terutama kepada diri kamu sendiri yang mengalami hal-hal buruk tuh setiap hari. Ya, jadi ketika kamu setiap hari lagi ada masalah, kesel, coba tonton video ini lagi. Bisa jadi masalah itu datang karena kita sendiri yang belum tuntas maafin diri sendiri, ya. Dengerin video ini berulang kali, masukkan ke playlist kamu supaya bisa ditonton berulang kali, dan bagikan deh kepada sebanyak mungkin orang-orang yang kamu kenal, karena bisa jadi kasihan tuh mereka hidupnya banyak masalah karena masalah yang satu ini. Oke? Ini hadiah saya untuk kamu. Selamat ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.